negara melakukan pelanggaran HAM terhadap warga di Pangkalan Susu. Kenapa saya katakan begitu? Karena harusnya negara itu melindungi segenap warganya dari ketidakadilan, dari keterampasan ruang hidup mereka ini. Tapi atas nama objek vital negara mendiamkan. Bisa dibesarkan. Nah, PLTU batubara yang dibakar itu yang dibakar memancarkan sejumlah polutan seperti NOx dan SO2. Apa itu? Itu adalah zat sebagai kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan polusi PM2,5. Kenapa pertanian ibu ini hancur? Karena akibat hujan asam itu, Bu. Sehingga tanah ibu nggak subur lagi. Ibu harus membeli pupuk yang luar biasa mahal. Baru begitu mau panen, dekat-dekat panen, padinya tumbang, sehingga nggak bisa panen. Itu, Bu. Nah, PLTU batubara juga mengancam menyebabkan masyarakat terpapar bahan beracun, ozon dan logam berat. Dampak kesehatan yang berat disebabkan partikel mikroskopik atau PM2,5 yang sangat halus. Awal pertama dia kemarin ke tenggorokan, sakit sudah tenggorokan. Kenapa? Partikelnya yang sangat halus itu bisa menembus. Kalau kami waktu itu dialog dengan DLH, apa sih Pak? Saya pura-pura bodoh. Apa sih Pak sebenarnya kandungan bahayanya abu batubara itu? Oh, itu Bu, katanya abu batubaranya itu yang berterbangan itu bisa masuk dari pori-pori kulit. Nah, benar sebenarnya pori-pori kulit anak-anak itu setiap hari itu dijatuhi oleh partikel-partikel yang halus sehingga menyebabkan iritasi pada kulit anak-anak, dan ini juga terdampak. Katanya tadi malam sampai jam 3 pagi nggak bisa tidur. Kayak apa? Kayak kodok katanya. Nah, dan lalu dampak kesehatan yang berat disebabkan dari emisi sulfur, nitrogen, oksida, dan debu. Begitu banyak orang menghirup abu itu sehingga terjadi sesak napas. Lagi-lagi ibu ini juga kena sesak napas, tapi belum TBC. Nah, partikel halus ini menembus ke dalam paru-paru, dan itu menyebabkan kematian dan sebagai berbagai masalah kesehatan. Kalau di Pangkalan Susu itu sudah 4 orang terdeteksi, 4 orang meninggal karena penyakit paru-paru. Yang pertama paru-paru hancur, kedua paru-paru hitam, ada 2 orang paru-paru hitam, yang ketiga 3 orang paru-paru hitam. Nah, kita bisa mengatakan paru-paru hitam itu adalah akibat dari pencemaran abu batubara. Nah, data nelayan dari petani tambak udang itu berjumlah 659 yang kami data. Nah, semuanya itu hancur. Nelayan itu sudah tidak mampu lagi menghidupi keluarganya hanya dari penghasilan
lautnya saja. Laut sudah tidak menghasilkan. Begitu juga hulunya di sana itu banyak tambak-tambak udang dan banyak kerambah ikan kerapu. Nah, sekarang kerambah dari masyarakat itu sudah tidak ada lagi. Tambak udang, gulung tikar. Dan kalau pola orang di sana bertambah itu modalnya utang dulu sama toke. Hingga masyarakat terjerat hutang, tidak mampu membayar, istrinya kerja ke Malaysia. Itu yang terjadi. Nelayan banyak yang menjual sampahnya karena sudah tidak menghasilkan lagi. Pelan-pelan petani pun menjual sawahnya. Beberapa anggota kelompok kami sudah beralih tidak bertani lagi karena tidak menghasilkan, justru merugi, sangat merugi. Jadi bisa dibandingkan kalau dulu mereka panen padi, mereka bisa beli motor. Kalau sekarang ya cukuplah bisa dapat makan untuk 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan, alhamdulillah. Bahkan tetap berhutang malahan, nggak bisa menutupi hutang. Nah itu berikutnya Ji. Nah, data pertanian tadi sudah saya sampaikan bagaimana hancurnya pertanian di Pangkalan Susu. Nah ini data kesehatan. Data kesehatan 333 orang. Itu kita kami yang mendata. Itu di kelompok komunitas dan mereka mengatakan tidak berobat ke puskesmas. Nah itu ada 202 orang laki-laki, 131 perempuan usia 1 sampai 19 tahun, berjumlah 98 orang dan 235 orang dengan rentang usia 20 sampai 75 tahun. Jenis penyakitnya yang tertinggi adalah gatal-gatal, 243 kasus. 243 kasus itu untuk kelompok kami, bukan untuk masyarakat keseluruhannya. Nanti kita cek lagi di data puskesmasnya. Jadi sebenarnya banyak orang yang tidak berobat ke puskesmas karena tidak menjawab solusi. Jadi ketika mereka gatal-gatal berobat ke puskesmas, gatal-gatalnya nggak sembuh. Walaupun dia berobat ke bidan juga nggak sembuh juga memang, tapi bisa meredakan. Minum obat itu sembuh, tapi kalau nggak minum obat, kambuh lagi. Jadi berkelanjutan terus. Lalu batuk atau sesak napas ISPA itu 42 orang, itu di kelompok kami. Lalu kasus hipertensi ada 39 kasus, paru hitam ada 4 kasus, itu yang tadi saya bilang, 3 meninggal karena paru hitam dan 1 paru-parunya hancur. Kelenjar tiroid ada 4. Jadi sebenarnya abu batu bara ini itu ketika kita hirup terus-menerus masuk ke dalam paru-paru itu mengganggu semua kesehatan kita, memicu semuanya. Itu data itu kita ambil dari penelitian itu kita ambil dari Greenpeace. Oke. Nah, kasus kesehatan anak ada 60 anak dari 5 desa yang terdata mengalami gatal-gatal akut. Untuk anggota kelompok kami. Hingga saat ini anak-anak dan orang dewasa harus mengkonsumsi obat-obatan atau disuntik. Jadi anak-anak itu sejak dini sudah dikasih racun. Anak-anak itu harus minum obat. Dalam tempo 3 hari dia tidak minum obat, maka
gatal-gatal itu akan kambuh kembali. Begitu. Nah, orang tua tidak mampu memberikan obat-obat paten. Nah, akan dikatakan bahwa ya silakan aja lah pergi berobat ke dokter ahli kulit. Bayangin Pak, dokter ahli kulit berapa bayarnya? Sementara perekonomian mereka sangat terpuruk. Dan yang sedihnya lagi, beberapa anak itu tidak mampu sekolah. Karena tangannya itu luar biasa hancur. Mungkin Aji bisa tampilkan. Ya, coba. Jadi tangannya itu luar biasa hancur. Dan ketika bersekolah pun teman-temannya menjauhi gitu. Nah, itu sangat buruk bagi masa depan anak. Bayangin, kita mau mencapai bonus demografi anak-anak yang kecil-kecil ini ke depan yang akan memimpin negara kita, yang membuat negara kita akan menjadi kaya, sudah diracun. Gimana kita mau dapat bonus demografi? Padahal itu merupakan strategi pemerintah. Nah, itu yang luar biasa. Bertolak belakang kalau saya bilang. Mungkin data kesehatan coba yang dari Puskesmas yang paling bawah. Nah, ini ada bahasa kedokteran, tapi aku bahasa Indonesianya aja lah ya, karena aku nggak jurusan. Jadi infeksi saluran napas atas ini di tahun 2019 itu ada 3.526. Tahun 2020 ada 368. Tahun 2021 ada 2.547. Nah, di tahun 2022 masih satu semester, masih di bulan Juni. Ini data di bulan Juni di tahun 2022 sudah ada 1.786 masih setengah tahunnya yang terkena ISPA. Nah, baru yang terkena, kalau kita bilang asam lambung atau apa gitu ya, asam lambung atau MAH gitu ya. Nah, di tahun 2019 itu ada 1.623, baru 2020 ada 1.431, lalu di 2021 1.297. Nah, di Juni 2022 masih di setengah tahunnya itu 1.028 orang yang berobat di Puskesmas. Kita ngambil data ini dari Puskesmas Beras Basah yang kayak sepertinya ada 2 desa yang nggak berobat di situ ya Bu ya. Seperti desa Pintu Air, Lubuk Hertang, lalu Pulau 9. Jadi yang rutin berobat di Puskesmas itu adalah dari desa dari desa Sumesiur dan Kelurahan Beras Basah. Jadi bisa dipastikan mereka ini yang terdata ini adalah dari satu desa dan satu kelurahan. Nah, ini ada yang penyakit paru kronis. Di 2019 itu ada 771, 2020 ada 774, 2021 738. Di 2022 pertengahan semester itu ada 701. Ini masih di bulan Juni, belum sampai ke bulan Desember. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa industri ekstraktif
itu sangat-sangat merugikan masyarakat di tingkat tapak. Mengatasnamakan objek vital negara, tapi menghancurkan warga di tingkat di sekeliling objek vital negara tersebut. Nah, itu yang sangat tidak berkeadilan. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Mungkin nah di sini ada dua ibu-ibu yang dari Pangkalan Susu. Dia akan menceritakan bagaimana kondisi kesehatannya, pertaniannya, pertambangannya. Bu Mita, Ibu Mita sebenarnya jika tidak ada PRTU, dia sudah kaya karena dia punya tambak, dia punya pertanian. Jika udara tidak tercemar di Pangkalan Susu dan wilayahnya tidak tercemar di Pangkalan Susu, hasil punya Bu Mita ini cukup lumayan, termasuk juga dengan Bu Katon. Mungkin Bu Mita bisa bercerita bagaimana kondisinya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Saya bukan bergaul dan tinggal di dusun 3 Tebigan Bukertan. Dan yang kami alami di sana adalah kalau padi kami itu sudah ditanam dan berbuah, kalau dia itu udah kalau ada hasil nampaknya agak pusing ibu, nah dia tumbang padinya. Nah, jadi kalau kayak gitu banyak penyakitnya, yang sampai merah daunnya. Dan sekarang ada yang muncul lagi penyakit padi itu gosong daunnya, gosong buahnya, dan batangnya gosong juga. Entah apa penyebabnya nggak tahu. Jadi kami itu merugi karena pestisida itu sangat mahal sekarang ya kan. Pupuk pun jarang kami temukan. Nah, dan begitu juga masalah pertambakan. Kalau umur udang kami sudah mulai 2 bulan, nanti kan airnya suhu tebu, ditambah air itu dia bisa jadi sakit udangnya. Bahkan pernah yang kami alami, setelah masuk airnya dalam 4 hari, udangnya merah. Nah, dia nanti pinggir, dia ke pinggir mengambang gitu. Dan itu mati dia. Dan penyakit yang muncul sekarang ini adalah batu. Saya sendiri mengalami sesak napas dan ada juga batu-batu seperti ispa, banyak misalnya udah itu baru-baru ini ada juga yang mengalami jenolan itu di lehernya dan di perut. Banyak sekarang yang penyakitnya tumor dan kista di perutnya bagi ibu-ibu. Udah banyak yang meninggal, Bu. Saya Ibu Katona dari Pangkalan Susu. Saya juga perwakilan dari sekian banyaknya petani yang ada di wilayah Pangkalan Susu. Memang selama berapa tahun belakangan ini pertanian kami memang cukup banyak merugi karena biaya yang kami keluarkan tidak cukup seperti dulu, sama yang kebal sama pestisida, dan di manakala padi itu keluar buah, dia itu pun memang rawan tumbang. Sepertinya tanah itu nggak kita takar padi lagi, dan batang padi itu lembek gitu. Dan itu untuk cara menolong dia sampai ke panen dengan cara didirikan kembali, diikat serumpun 2 rumpun tuh digabung, ikat, diupahkan. Tapi itu pun bukan bisa dia bertahan dengan ikat. Tapi apabila datang hujan lagi, yang sudah diikat itu tumbang lagi. Jadi sampai nunggu ke panen, ya itu mesti dikerjain diikat. Kalau enggak dia tumbang busuk. Jadi gagal lah gitu kan panen. Udah itu yang belakangan panen yang tadi mulai lagi ya, penyakit gosong tadi, itu lebih ganas lagi. Sepertinya kayak kalau kita bakar sampah,
gitu ya kan? Dia itu kena selokan panasnya kalau bahasa kami bilang kan. Itu awalnya sih itu ada atas meter 2 meter, nanti lama-lama menjalar, cepat kali itu. Kena rantai, satu rantai, ada yang bersama rantai ketinggal separuh. Dan akhirnya karena dia takut semua kena, dipanen belum waktunya, masih hijau dari panen, akhirnya nggak laku. Ya udahlah, gimana cara dikonsumsi sendiri. Kalau yang belum cukup itu masak kan dia nanti dikirim ya berasa ya hancur lah. Nah, jadi memang kami cukuplah merasakan dampaknya sekarang ini, cukup merugi karena tidak cukup dengan dana yang sedikit. Dari segi pertambakan, kami memang ada juga sedikit punya kolam di belakang rumah. Yang dulu kami operasikan itu lumayan lah, gitu ya kan, sebelum dampak ini mulai istilahnya berlanjut. Nanti itu kan kami adalah bisa menggunakan modal dan keuntungan ada. Tapi semakin jauh belakangan ini, jangankan untuk keuntungan, modal itu pun tak balik. Ya itu tadi, akhirnya kami pun jadi terjerat sama utang. Dan ada sekitar hampir setengah tahun ini kami berhentikan lah, nggak kami operasikan dulu itu tambak tadi itu. Karena memang daripada kami terlalu jauh, ya udah kami bikin dulu. Padahal itulah mata pencarian kami di desa wilayah kami Pangalan Susu, itulah mata pencarian kami. Dari pertanian tadi kami tambah, setelah udah gini besar dampaknya, kami pun bingung. Nah, jadi itulah kami berharap kepada pemerintahan bagaimana solusi untuk biar lingkungan kami itu kembali itu seperti dulu, nggak tercemari, udara sehat, kami pun sehat, mata pencarian kami pun nggak mati. Jadi memang kalau dibahasakan, dibilang bahasanya batu bara itu tidak berbahaya, itu bagi orang-orang yang di sana. Tapi bagi kami yang memang kena dampaknya, memang cukup membahayakan. Jadi dari sini kami memohonlah bagaimana caranya, tolong dikembalikan lingkungan bersih untuk wilayah kami. Kami memohon, betul memohon kepada pihak yang memang adalah tanggung jawab. Bagaimana dulu sebelum adanya PLT batubara, begitu udara kami tidak tercemari. Itulah yang kami harap, kembalikanlah udara bersih kami, biar kami sehat seperti dulu. Lapangan kerjaan kami pun ada. Sebelum adanya PLTU, kami juga nggak kelaparan. Kami nggak kekurangan makan. Dan adanya PLTU juga bukan bikin kami kaya, malah kami kehilangan mata pencarian. Jadi di sini memang betul lah, bagi kami yang terkena dampaknya, kami merasakan, bermohonlah. Jadi kalau dibilangnya itu tadi, dibilang nggak berbahaya itu bagi mereka yang nggak merasakan dampaknya. Kalau kami memang jujur, kami rasakan memang kami merugi. Jadi untuk kedepannya, kami merasa itu lebih, nggak bisa lagi kami bayangkan bagaimana kedepannya lagi. Kalau untuk sekarang ini aja udah seperti ini. Kalau nggak dihentikan yang pembakaran batu bara itu tadi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Biar cemana ada solusi, kami bermohonlah, tolong bagaimana caranya untuk membantu kami, perjuangan kami, biar kami bisa nyekolahkan anak, hidup sehat, dan adalah penghasilan. Cukup itu dari bisa ditambahkan lagi, Mika? Ada sedikit lagi ya.
Jadi apa perubahan iklim pun masih terjadi. Kalau dia panas, kami jam 11 ini kalau keluar udah panas kali itu, Pak. Panas. Nah, udah itu air pasang sering naik air pasang. Tambah besar dia. Dan ini limbah batu bara udah berserakan di mana-mana. Dijadikan tanah timbun bagi masyarakat. Kami ini udah kena di bawah, kena dari udara, kena dari bawah lagi, nah limbahnya dari laut. Teman-teman itu kan nggak tahu lagi Pak. Itu. Semua sudah teracuni, jangan-jangan beras yang kami makan sudah teracuni kan. Nah. Dan yang biasa dipakai itu cuma apa penyemprotannya paling dalam 1 bulan itu dulu, entah sekali 2 kali. Sekarang ini bisa 1000 2 kali. Jadi bukan hama yang mati. Dan saya tengok Yang 3 hari sekali seperti. Iya Pak. Bisa keracunan yang menyemprot. Bunga merah pada orang usaha ya. Kalau nggak gitu kan gagal panen. Dulu pakai pestisida murahan, sekarang nggak mampu. Jadi itulah harapan kami, bagaimana caranya biar kami hidup bebas dan menghirup udara bersih dan anak-anak kami sehat walafiat dan cucu-cucu kami. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.